Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Ya, I hope you guys are doing great and will always be blessed by health ya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu menimba ilmu di sekolah. Nah, pagi ini kita kembali belajar ya melalui channel edukasi kesayangan kita. Perkenalkan, nama saya Ilham Yunus dan saya akan memandu teman-teman untuk mempelajari literasi bahasa Inggris ya, yang kita sudah tahu bahwa akan menjadi salah satu ujian nanti di SNBT 2025 nanti. Nah, jadi melalui channel kesayangan kita Smart School, kita akan memulainya ya sebentar lagi. Jadi teman-teman tetap stay tune sebelum kita memulai. Jadi ya, inilah kita Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Nah, baik teman-teman, jadi literasi bahasa Inggris ya. Nah, saya rasa sudah tidak asing buat teman-teman. Jadi literasi bahasa Inggris ini merupakan salah satu ujian ya yang nanti akan dimunculkan di SNBT 2025. Setiap tahun itu sebenarnya ada banyak perubahan ya teman-teman ya untuk bagian bahasa Inggris ini. Dulu itu namanya bahasa Inggris. Nah, jadi ada campuran teks dan tata bahasa juga nih. Tapi karena namanya sekarang literasi bahasa Inggris, jadi teman-teman nanti akan disuguhkan berbagai macam teks ya, bacaan yang isinya pasti ada beberapa nomor ya. Nah, teman-teman akan diuji untuk memahami apa isi bacaan tersebut. Kemudian teman-teman akan diminta untuk mengetahui apa ide pokoknya ya, apa konklusinya, ya, apa tujuannya dan lain sebagainya. Nah, untuk sampai ke sana ya, artinya teman-teman harus latihan dari sekarang nih. Begitu, apalagi ini literasi bahasa Inggris ya. Kalau literasi mungkin teman-teman sudah tidak asing ya kalau di bahasa Indonesia, tapi ini bahasa Inggris gitu. Jadi ingat teman-teman harus banyak latihan ya, karena ingat practice makes perfect itu. Oke, nah literasi bahasa Inggris. Nah, sebelumnya di materi-materi sebelumnya ya, presentasi kami selaku pengajar bahasa Inggris itu memberikan tentang berbagai jenis pertanyaan gitu ya, atau jenis materi yang muncul di literasi bahasa Inggris begitu. Jadi fokusnya hanya satu materi. Nah, tapi kali ini kita akan mempelajari literasi bahasa Inggris dalam satu teks, di mana satu teks itu ada banyak jenis pertanyaannya ya. Jadi lebih praktikal sebenarnya teman-teman untuk sisi sekarang ya. Jadi teman-teman akan ditunjukkan nanti teksnya seperti apa, kemudian jenis pertanyaannya seperti apa gitu. Nah, jadi luckily saya sudah mempresentasikan teks yang memang sangat prediktif nih teman-teman, yang muncul di tahun 2024 itu ya. Nah, nanti kemungkinan di tahun 2025 itu akan sama kok dengan yang akan kita pelajari pagi ini, seperti teman-teman ya. Jadi silakan menyimak karena pastinya ini sangat butuh konsentrasi teman-teman ya, apalagi ini literasi gitu. Jadi selain pemahaman kemampuan membaca teman-teman, juga penguasaan kosakata itu penting di sini ya, di literasi bahasa Inggris. Jadi tugas teman-teman ada dua nih ya, harus bisa memahami apa isi bacaan dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kita punya banyak waktu kok untuk mempersiapkan sebelum masuk di SNBT 2025 nanti, mungkin bulan April ya teman-teman ya. Jadi masih ada waktu nih sekitar 2 bulan, lumayan lama ya. Jadi selalu sisihkan waktunya untuk belajar. Nah, baik, literasi bahasa Inggris. Kita cek ya di slide pertama. Nah, mungkin sudah muncul ya di layar teman-teman. Jadi ini ada sebuah bacaan ya, namanya reading 1 kalau saya berikan judul di sini. Nah, kelihatannya ini seperti bukan bacaan mungkin ya, bukan teks yang panjang yang teman-teman sudah pelajari atau sudah kami suguhkan di minggu-minggu lalu sebelumnya gitu. Nah, ini seperti sebuah komentar teman-teman ya. Ini adalah thread ya. Mungkin sudah nggak asing buat teman-teman dengan istilah thread ya. Apalagi sekarang ada aplikasi thread ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya aplikasi thread. Nah, thread ini pertama kali muncul atau istilah tersebut muncul waktu di Twitter ya, waktu sangat booming. Jadi orang-orang tuh mulai curhat atau membuat cerita begitu ya. Nah, karena kolom dan karakter untuk memposting sesuatu di Twitter itu kurang, jadi akhirnya dilanjutkan di bawahnya gitu. Akhirnya dia membentuk sebuah untayan ya. Nah, untayan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah thread. Jadi thread itu adalah untayan gitu. Nah, jadi SNBT 2025 nanti diperkirakan akan seperti ini, teman-teman, ya. Jadi ada beberapa komentar ya oleh beberapa orang yang posting di sini, nah mengenai apa yang diposting di pertama ya,
di postingan pertama. Mereka mau mengomentari apa yang diposting oleh orang pertama, begitu ya. Jadi ini masih bagian dari literasi kok teman-teman. Walaupun bentuknya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya, yang teksnya lebih padat, lebih panjang gitu. But don't worry, kita masih punya kok ya. Nah, nanti kalau kita sudah selesaikan bagian ini dan kita masih punya waktu, kita akan kembali ke bagian teks yang panjang itu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman pokoknya harus banyak latihan nih, termasuk yang ini. Oke, sekarang coba kita lihat ya di sini teman-teman. Nah, ada sebuah postingan ya, yang pertama diposting di tanggal 24 Januari 2025. Yang posting adalah Rangga namanya di sini. Oke. Nah, Rangga ingin menanyakan sesuatu kelihatannya teman-teman. Kita cek ya. Are there any foods that improve brain performance? Itu pertanyaannya ya. Are there? Apakah ada makanan yang membantu meningkatkan kinerja otak? Itu pertanyaannya ya, Rangga. Jadi dia tanya, ada nggak sih makanan yang mampu meningkatkan kinerja otak? Jadi performance ini kita bisa artikan kinerja ya, teman-teman. Kinerja otak gitu. Nah, kemudian dia menjelaskan kembali kenapa dia menanyakan hal demikian. Dia bilang gini, I got an exam tomorrow. Oke, katanya saya besok bakalan punya ujian nih, bakalan menghadapi ujian. And wondered if there is an optimal food. Dan saya penasaran kalau ada makanan yang optimal, yang baik gitu ya, yang bagus. I should eat, yang harus saya makan untuk meningkatkan ya, to boost. Nah, jadi ada kata improve sama boost. Ini sinonim ya, teman-teman. Kita bisa artikan meningkatkan ya. Meningkatkan katanya. Nah, kemudian meningkatkan cognitive performance. Nah, kinerja kognitif ya. Kognitif itu yang berhubungan dengan otak ya, dengan performa, dengan daya pikir gitu teman-teman. Jadi dia bertanya makanan apa sih yang bisa meningkatkan kinerja otak, konsentrasi dan perhatian gitu ya. Nah, ini pasti kita butuh juga nih buat teman-teman yang sebentar lagi akan ujian tengah semester, apalagi nanti ya SNMPTN 2025, bagaimana supaya bisa meningkatkan konsentrasi gitu ya, meningkatkan kinerja otak supaya nanti bagus performa teman-teman ketika menghadapi ujian itu. Oke, jadi dia nanyain tentang makanan gitu ya, yang bisa membantu meningkatkan kinerja otak. Kemudian beberapa orang di sini ikut mengomentari ya. Ya, ada diposting oleh Cinta, Dilan, Milea, Galih, dan Ratna ya. Dan kelihatannya waktunya ini lumayan sama ya, seperti Cinta dan Dilan ini mengkomentarinya di tanggal yang sama, 24 Januari ya. Tapi ada juga nih yang dari Milea, Galih, dan Ratna yang mengomentari besoknya gitu. Tapi masih relevan ya, kurang lebihnya. Nah, kita cek coba. Nah, Cinta di sini mengatakan bahwa salah satunya adalah air katanya ya, water di sini teman-teman. Water is the most important nutrient. Jadi, air ini merupakan nutrisi yang paling penting katanya ya untuk otak. Oke. Nah, kalau makanan, karena nanyanya makanan ya, tadi Rangga nanya makanan gitu. Nah, dia merekomendasikan minyak ikan katanya, yang mana sudah terbukti untuk dia membantu konsentrasinya ya. Oke, and I have lots of dark leafy greens. Nah, kemudian dia juga makan daun warna gelap gitu ya. Jadi daun yang sangat kayak protein ya mungkin ya, nutrisi kayak gitu. Nah, ini salah satu komentar dari Cinta yang memberikan rekomendasi makanan yang bisa membantu kinerja otak. Itu ya. Nah, sekarang kita cek kalau Dilan dia komentar apa nih? Just get up on time so you're not rushing ya. Kemudian Dilan berkomentar bahwa coba bangun tepat waktu gitu, jangan lambat ya. Katanya, so you're not rushing. Jadi nggak perlu terburu-buru. Oke. Eat light. Nah, eat light. Jadi eat light. Nah, light ini teman-teman artinya ringan ya. Nah, light ini kalau kita mungkin ketahui artinya cahaya, Kak. Nah, itu bisa. Light juga bisa diartikan ringan gitu. Makan ringan aja, sedang gitu ya. So you're not stuffed. Jadi biar enggak kepenuhan gitu ya, biar nggak kekenyangan. Oke. And drink some coffee if you typically drink coffee. Dan jangan lupa minum kopi kalau emang biasa minum kopi katanya. Waking up late and rushing around will make you anxious. Jadi katanya kalau terlambat bangun dan keburu-buru banget gitu ya, bisa buat kamu anxious. Nah, ada yang taruhnya anxious. Nah, anxious ini bisa kita artikan seperti gugup gitu ya teman-teman ya, atau nggak siap gitu. Oke, kayak tidak fokus jadinya ya. Nah, makanya memberikan tips yaitu jangan terlambat bangun itu ya. Oke, sekarang kita cek lagi komentar dari orang
yang bertiga ini ya, ada dari Milea dan di komentar keesokan harinya. Nah, Milea mengatakan bahwa kopi memang mungkin bisa mengstimulasi otak gitu, ya. Jadi dia semacam mengkomentari apa yang disampaikan oleh Dilan, karena tadi Dilan mengatakan bahwa coba minum kopi kalau emang biasa minum kopi. Nah, di sini dia bilang mungkin bisa sih kopi karena bisa mengstimulasi otak gitu. But doesn't increase the quality. Cuman kayaknya enggak meningkatkan kualitasnya gitu ya. Nah, jadi dia memberikan komentar yang mungkin agak sedikit kontradiksi dengan rekomendasi meminum kopi di pagi hari. Oke. Nah, sekarang kita cek. Jadi, daripada minum kopi, nah kalau teman-teman dapat kata instead of, ini kita bisa artikan daripada, ya. Nah, daripada minum kopi, katanya, avoid things that will give you blood sugar crash mid-exam, ya. Jadi, hindari minum kopi karena bisa memberikan peningkatan gula, ya, dalam tubuh, gitu. Karena mungkin typically orang kalau minum kopi biasanya manis ya teman-teman. Nah, katanya kalau pagi-pagi minum kopi manis itu bisa mengganggu konsentrasi karena adanya blood sugar yang makin naik gitu atau gula darah teman-teman. Nah, sekarang kita cek contohnya bisa juga nih selain kopi dalam bentuk makanan kayak roti, kue-kuehan dan coklat. Nah, ini harus dihindari menurut Milea ya di pagi hari sebelum ujian. Nah, apa yang bisa jadi rekomendasi dari Milea? Katanya try to get some protein in ya. Jadi coba makan protein aja gitu ya. Yang kayak protein mungkin seperti telur gitu ya teman-temannya, telur rebus gitu. Katanya good luck with your exam. Ya, dia memberikan good wish gitu. Semoga berhasil untuk ujiannya ya. Ini komentar dari Milea. Nah, sekarang kita lihat lagi ya komentar dari Gali. Nah, Gali mengatakan bahwa peppermint candies are always used to help me during test. Ya, peppermint tadi sudah disebutkan ya oleh Milea di sini. Dan ternyata Gali ingin mempertegas bahwa memang peppermint itu permen yang pedas ya teman-teman, are always used to help me. Ya, selalu bisa membantu saya selama ujian gitu. Nah, mungkin ini salah satu tips ya yang teman-teman bisa coba kalau pagi-pagi itu coba makan peppermint gitu kalau mau ujian biar lebih fokus, biar lebih bangun. Mungkin karena peppermint ini punya sensasi dingin ya teman-teman ya, jadi kita nggak mudah ngantuk jadinya kalau di pagi hari dan bisa tetap awake ya dan fokus. Especially with alertness and concentration, yang mana katanya bisa membantu konsentrasi dan alertness ya. Nah, untuk alertness mungkin saya belum terjemahkan nih teman-teman. Soalnya alertness ini nanti akan menjadi salah satu pertanyaan mengenai sinonim. Ya, sebentar kita cek. Nah, dan yang terakhir oleh Ratna. Nah, Ratna mengatakan bahwa ada sebuah artikel diposting di harvard.edu. Ya, oke, apa sih yang dikatakan oleh artikel tersebut? Katanya ada berries, walnuts, and fatty fish ya. Jadi ini semacam buah-buahan ya, kacang-kacangan, ada juga ikan katanya ya, green veggies ya, sayur-sayuran yang hijau dan teh serta kopi gitu yang mana bisa meningkatkan kekuatan otak, brain power begitu. Nah, berarti komentar Dilan mengenai kopi nggak salah ya teman-teman ya, karena dari harvard.edu juga mengatakan bahwa kopi dan teh itu bisa membantu meningkatkan ketahanan otak katanya di sini. I would also include a good night's sleep and exercise to that. Nah, jangan lupa juga agar tidur nyenyak ya, tidur cukup dan olahraga ya. Yang mana menurut Ratna itu penting juga selain dari makanan, yaitu praktisnya ya secara fisik, tidur yang cukup dan berolahraga. Itu ya. Nah, jadi ini ternyata mengenai tips-tips begitu teman-teman, bagaimana bisa meningkatkan kinerja otak melalui makanan sebelum ujian. Itu ya yang kita bisa ambil, kita bisa pahami mengenai pembahasan mereka. Nah, pembahasan ini kita bisa artikan sebagai main idenya ya, atau apa ide pokoknya. Jadi pembahasan tentang makanan yang bisa membantu kinerja otak ya, especially sebelum menghadapi tes. Oke teman-teman ya. Nah, jadi ini pembahasan mengenai thread yang tadi ya, tentang apa yang dibahas oleh Rangga sehingga di Ratna ini sampai di bawah gitu. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ada pertanyaannya di sini ya. Nah, di sini kelihatannya sudah tampil nih di layar teman-teman ya. Ada 2 nomor, kita cek ada berapa nomor nih untuk bagian tersebut. 2,
Oke, teksnya muncul kembali ya. Kita cek lagi. Ada 3, 4, 5. Oke. 6, 7. Oke, ternyata ada 7 nomor teman-teman ya. Nah, jadi ini salah satu kisi-kisi ini ya. Nah, persiapan buat teman-teman. Jadi kalau dapat teks seperti ini, ternyata ada 7 nomor nantinya ya. Yang teman-teman harus jawab berdasarkan teks tersebut. Oke? Ya, sekarang kita cek ya nomor 1. Which of the following is the issue posted at the beginning of the thread? Ya. Jadi berikut ini ya yang mana isu, masalah gitu ya atau pembahasan ya yang diposting di awal thread ya. Tadi thread itu yang berbagai macam pembahasan ya yang teman-teman tadi sudah saksikan, itu thread. Nah, pertanyaan pertama itu apa sih yang dipermasalahkan gitu ya? Apa sih yang dibahas itu? Nah, sekarang kita lihat pilihannya ya. A type of food to pay attention before examination ya. Katanya jenis makanan yang harus diperhatikan sebelum ujian itu. Oke? Kemudian bagian B, food choices to optimize cognitive performance ya. Katanya jenis makanan atau pilihan makanan yang bisa mengoptimalkan ya, memaksimalkan gitu kinerja kognitif. Nah, tadi kognitif kita pahami artinya otak ya atau yang berhubungan dengan daya pikir itu. Kemudian the availability of food for brain performance ya. Nah, kesediaan makanan untuk kinerja otak katanya kalau bagian C. Kalau bagian D, concentration exercises and during examination ya. Jadi latihan konsentrasi gitu selama ujian. Dan yang terakhir adalah jenis makanan yang khusus tipikal ya, teman-teman, yang dimakan selama ujian itu. Oke? Itu ya, pilihannya antara A sampai E. Nah, tadi kita pahami di thread tadi yang kita baca. Jadi si Rangga ini menanyakan bahwa ada nggak sih makanan yang bisa, ya? Ada nggak sih makanan yang bisa meningkatkan kinerja otak itu, ya? Jadi harus berkaitan antara makanan dan otak, oke itu ya. Nah, dengan alasan bahwa dia bakalan ujian gitu. Jadi ada nggak sih yang dia harus bisa makan, ya, sebelum ujian gitu, ya, yang bisa meningkatkan konsentrasi dan pikirannya, ya. Oke, sekarang kita sesuaikan dengan pilihan yang ada di sini, teman-teman. Apakah yang diposting oleh Rangga itu adalah A, jenis makanan yang harus diperhatikan sebelum ujian, ya, a type of food to pay attention before examination. Kalau kita perhatikan dia nanyakan ya, dia bertanya tentang makanan apa gitu. Nah, berarti dia cari tahu ya jenis makanan apa yang harus diperhatikan. Oke, karena dia butuh nih gitu, ya, yang harus dia ambil, harus dia makan, harus dia konsumsi gitu. Ya, sebelum ujian. Oke, poinnya sudah ada dua ya, yaitu jenis makanan sama ujian ya. Nah, tapi bagian A ini tidak menyinggung tentang cognitive performance ya, tidak menyinggung tentang bagaimana pengaruh makanan tersebut ke kinerja otak. Nah, sedangkan dia itu butuh makanan yang memang sangat membantu kinerja otak itu, teman-teman ya. Jadi alfa ini masih lemah karena tidak menyinggung hal yang inti, yaitu kinerja otak ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian B. Food choices to optimize cognitive performance. Nah, tadi Rangga menanyakan tentang jenis makanan atau pilihan makanan. Betul ya? Dia nanyain. Makanya banyak orang-orang memberikan komentar. Nah, tujuannya itu memang untuk meningkatkan kinerja otak ya. Sedangkan bagian B dia mengatakan to optimize ya, meningkatkan sama ya, memaksimalkan kinerja otak ya, kinerja pikiran gitu. Kelihatannya bagian B ini bisa, teman-teman, ya, menjadi pilihan karena ini yang memang dibahas oleh Rangga, ya, tentang jenis makanan yang ada kaitannya dengan peningkatan kinerja otak, ya. Nah, kita keep dulu, siapa tahu, nah mungkin ada nanti opini dari C D dan E yang lebih kuat. Sekarang bagian C, teman-teman, the availability of food for brain performance, ya. Nah, kesediaan makanan untuk kinerja otak. Betul ya, kinerja otak gitu. Tapi apakah ditanyakan tentang the availability, ya, keadaan, keberadaan gitu. Apakah pembahasan tersebut mengenai bahwa adanya pembahasan kuantitas secara jumlah? Ya, enggak ya. Jadi di sini bukan nanyain tentang masih ada makanan enggak sih yang cocok untuk otak, enggak ya. Enggak ada tentang kuantitas, tapi lebih ke kualitas gitu. Nah, jadi bukan bahas mengenai availability, tapi lebih ke pilihannya apa aja gitu ya. Nah, oke. Jadi
C ini kita bisa lewatkan karena tidak relevan dengan pertanyaan oleh Rangga. Kemudian bagian D, concentration exercises during examination, ya. Kalau examination betul, tadi sudah disinggung mengenai ujian gitu. Tapi ingat yang menjadi keyword itu adalah jenis makanan atau makanan apa yang cocok untuk meningkatkan kinerja otak. Sedangkan bagian D, dia membahas mengenai latihan konsentrasi, ya. Sedangkan Rangga tidak menanyakan tentang hal tersebut, ya. Dia tidak menanyakan tentang latihan konsentrasi. Rangga memang butuh apa yang bisa membantu meningkatkan konsentrasinya, tapi melalui makanan, ya, bukan melalui exercise khusus. D kita bisa lewatkan. Sekarang kalau bagian E, typical foods to have during examination, ya. Typical foods, ya. Nah, makanan khusus. Nah, mungkin sejenis kayak bagian A dan B, ya, makanan yang sesuai atau yang khusus yang dimakan sebelum ujian gitu. Itu benar. Tapi di sini ada kata during. Ada yang tahu artinya during, teman-teman? During artinya sementara atau saat, ya. Gitu. Nah, apakah yang dibahas makanan yang dimakan saat ujian? Tentu saja bukan, ya. Teman-teman sudah tahu pasti di sekolah juga kalau kita ujian kita nggak boleh makan, ya. Apalagi SNBT itu nggak boleh makan, teman-teman. Nah, di sini bagian E yang menjadi lemah itu karena ada kata during, ya. Sementara, padahal maksudnya sebelum ujian nih. Apalagi tadi ada kata saya besok mau ujian gitu. Jadi maksud Rangga saya mau makan apa yang pas, apa yang tepat untuk otak saya sebelum besoknya saya ujian, ya, bukan saat ujian. Jadi E juga lemah, ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan untuk nomor 1 jawabannya adalah bravo atau bagian B, teman-teman, ya. Apa yang diposting oleh Rangga yaitu tentang pertanyaan mengenai pilihan makanan apa yang bagus, yang tepat untuk meningkatkan kinerja otak. Bisa, ya, teman-teman, ya, cara memilih. Kalau ada pertanyaan, which of the following is the issue? Ya, apa masalahnya, apa inti pembahasannya, awal pembahasannya, ya. Yang pastinya diposting oleh Rangga. Karena bertanya tentang beginning, di awal, teman-teman, ya. Postingan pertama. Oke, ya, bisa, ya? Nah, oke. Nah, sekarang kita coba melirik nomor 2, teman-teman, ya. Kita cek nih apa yang ditanyakan oleh pertanyaan nomor 2. Who offers the least relevant suggestion, ya. Who, siapa? Oke, berarti pilihannya harus nama-nama orang. Dan memang, ya, A sampai E nama-nama orang atau yang memposting, yang ikut berkomentar di postingannya Rangga. Ada Milea, Ratna, Galih, Dilan, dan Cinta. Oke. Kemudian offers. Nah, siapa yang offers atau memberikan, ya, artinya, teman-teman. Siapa yang memberikan the least relevant suggestion, ya. Suggestion ini artinya saran, gitu, ya. Saran yang least. Nah, least ini artinya kurang, ya. Kurang atau bahkan enggak bisa juga, teman-teman, ya. Kurang apa? Relevan itu. Jadi, pertanyaannya di antara A sampai E, siapa sih yang memberikan saran yang kurang relevan gitu, ya? Nah, terhadap pertanyaan Rangga. Ini artinya pertanyaan, ya, teman-teman. Jadi, selain question, inquiry juga artinya pertanyaan. Pertanyaan Rangga mengenai makanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi otak gitu, ya. Nah, tadi kita sudah cek bahwa setiap orang memang mengomentari, ya, komentar Rangga terhadap pertanyaannya. Tapi ternyata ada satu di antara mereka yang nggak terlalu relevan gitu, ya. Atau mungkin bertele-tele, ya, atau tidak menyentuh poin yang ditanyakan oleh Rangga. Oke? Nah, sekarang kita cek dulu nih, teman-teman. Kita kembali dulu ke teks supaya kita bisa cek, ya. Nah, Rangga di sini menyebutkan tadi, ya. Nah, makanan apa aja nih yang bisa meningkatkan kualitas pikiran gitu, ya. Kinerja otak gitu. Nah, tadi Cinta mengatakan contohnya itu water. Nah, water ini bukan makanan, ya. Tapi Cinta melanjutkan bahwa kalau makanan bisa coba minyak ikan, ya. Fish oil katanya di sini. Kemudian bisa juga katanya makan green leafy dark, ya. Jadi kayak sayur-sayuran yang banyak daunnya, ya, yang gelap gitu. Tapi apapun itu, nah, Cinta menyarankan makanan, ya. Sejauh ini kelihatannya masih relevan, ya, teman-teman, karena masih memberikan komentar tentang makanan, ya, jenis makanannya. Nah, sekarang kita cek Dilan. Dilan mengatakan bahwa coba bangun tepat waktu biar enggak buru-buru. Oke.
Eat light so you not stuff it, ya. Makan yang ringan biar nggak kekenyangan, oke? And drink some coffee if you typically drink coffee. Dan tetap minum kopi kalau memang biasa minum kopi, katanya. Kalau terlambat bangun dan buru-buru biasanya membuat kita gugup dan tidak membuat kita tidak ready, ya, tidak siap begitu. Nah, kalau kita cek dari Dylan ini, sepertinya Dylan tidak menyebutkan jenis makanan, ya, teman-teman. Nah, Dylan hanya mengatakan bahwa jangan terburu-buru, nggak boleh terlambat itu. Kalaupun makan, ya makannya sedikit aja. Jangan kekenyangan. Dan minum kopi kalau biasa minum kopi. Apakah ada makanan yang disebut oleh Dylan? Ya, kelihatannya nggak ada, ya, teman-teman, ya. Jadi kita bisa anggap Dylan mungkin tidak relevan di antara yang lain. Tapi kita keep dulu, ya, kita cek yang lain. Milia mengatakan bahwa coffee may stimulate the brain. Nah, tadi Milia ini merespon Dylan, ya, tentang coffee. Nah, sekarang kita cek ada nggak tentang makanan di sini. Nah, di sini ada makanan yang disebutkan seperti roti, kue-kuean, dan coklat gitu. Tapi dalam poin ini, Milia bilang itu harus dihindari, ya, karena bisa mengganggu konsentrasi gitu. Kalaupun harus mau makan, ya, yang ada proteinnya, teman-teman, ya. Nah, walaupun jenis makanannya tidak disebutkan, tapi secara umum coba yang ada proteinnya. Oke, berarti Milia ini kalau dibandingkan dengan Dylan masih relevan, ya, dengan pertanyaan Rangga tentang makanan. Intinya yang harus ada proteinnya. Oke, Milia mungkin masih kita bisa anggap relevan, ya, jadi bukan jawabannya. Kalau bagian Gali kita cek peppermint, ya. Peppermint candy. Oh ya, peppermint tadi disebutkan, ya, oleh teman-temannya tentang apa yang membuat seseorang itu bisa lebih fokus ketika ujian. Peppermint gitu. Peppermint itu permen. Apakah permen makanan? Iya, kurang lebih makanan, ya, teman-teman, ya. Jadi kita bisa masih anggap Gali ini masih relevan dengan pertanyaan Rangga. Nah, bagaimana dengan Ratna? Ratna dia memasukkan sumber, ya, dari Harvard yang mengatakan ada berry, walnuts, fatty fish. Wow, banyak nih jenis makanan yang disebutkan oleh Ratna. Bahkan katanya ya teh dan kopi juga emang bagus, ya, gitu. Nah, selain makanan juga menyarankan tentang tidur yang baik, ya, tidur yang cukup dan latihan yang cukup, ya. Nah, kelihatannya kalau dari si Ratna ini masih relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Rangga, ya. Karena masing-masing masih menyebutkan jenis makanan, teman-teman. Sedikit banyaknya masih, tapi kelihatannya Dylan tidak, ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa yang kurang relevan dalam menjawab pertanyaan dari Rangga adalah Dylan, bagian D. Gitu, teman-teman, ya. Jadi teman-teman tinggal baca baik-baik, kemudian cari keywordnya. Ingat, ya, keyword itu penting supaya teman-teman bisa dipandu sesuai dengan pertanyaannya, ya. Karena yang menjadi keyword adalah makanan dan pertanyaannya siapa sih yang nggak memberikan jawaban yang relevan? Nah, itu Dylan, karena Dylan tidak menyebutkan makanan di dalamnya. Oke, bisa, ya, teman-teman, ya. Oke, that's good. Nah, sekarang kita cek, karena tadi ada 7 pertanyaan, ya, teman-teman, cukup banyak. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, nah di sini ada berapa? 3, ya? 3 sampai 5. Nah, yang ketiga menanyakan, who suggests to keep away from certain types of food in order to enhance cognitive performance by giving examples, ya. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang menyarankan agar keep away? Ada yang tahu artinya keep away? Nah, keep away ini artinya menjauh atau menghindari, ya. Menghindari katanya, teman-teman. Menghindari apa? Ya, beberapa makanan, ya, tertentu gitu. Jadi harus menghindari berbagai makanan tertentu yang mana gunanya kalau kita hindari bisa meningkatkan kinerja otak, ya, kinerja kognitif gitu. Yang mana katanya juga oleh orang ini dia memberikan contoh di sini, ya. Oke, jadi keywordnya dari pertanyaan ini adalah ada katanya seseorang komentator tadi, ya, yang mengatakan bahwa ada nih beberapa jenis makanan yang harus dihindari gitu supaya bisa membantu meningkatkan kualitas kinerja otak gitu, ya. Dan di dalamnya ada contoh. Nah, sekarang kita beralih lagi, kita cek siapa sih tadi, ya. Nah, kalau kita lihat pastinya bukan Rangga, ya, teman-teman, ya, karena Rangga di sini yang bertanya gitu. Jadi kita bisa lewatkan Rangga. Cinta mengatakan apa tadi? Air, kemudian fish oil, ya. Ada lagi? Hanya itu, ya. Oh, ini ada lagi tadi. Dark leafy greens, ya. Sayur-sayuran yang sangat lebat gitu, yang sangat gelap. Nah, kalau kita lihat di sini dia
merekomendasikan ya teman-teman, kalau kita lihat tidak ada beberapa makanan yang kata cinta harus dihindari, enggak ya. Jadi mungkin cinta tidak memberikan petunjuk ya, tidak menginkludkan makanan yang tidak boleh dimakan. Oke, jadi bukan jawabannya cinta ya. Sekarang kita ke Dilan. Kalau Dilan tadi dia mengatakan bahwa minum kopi gitu ya, makan ringan gitu. Yang harus dihindari apa kalau dari Dilan? Jangan terburu-buru, nggak boleh terlambat itu. Tapi bukan makanan ya. Nah, berarti Dilan ini bukan jawabannya juga. Ya, kita bisa lewatkan Dilan. Sekarang Milea, katanya kopi mungkin bisa, tapi tidak meningkatkan kualitas katanya. Oke, daripada minum kopi, hindari katanya. Nah, ini kita bisa ambil kata hindari ya. Keep away tadi ya, pertanyaan teman-teman. Keep away itu sinonim dengan avoid, ya, menjauhi atau menghindari katanya. Yang bisa meningkatkan gula darah gitu. Contoh misalnya roti, kue-kuean dan coklat gitu ya. Ini bisa nih jadi jawaban Milea karena Milea memberikan jenis makanan yang harus dihindari ya. Kita keep, kita simpan dulu. Sekarang kita ke Gali. Gali mengatakan ada nih salah satu makanan, contohnya itu peppermint candies atau gula-gula pedas gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini mengatakan bahwa bisa membantu saya selama tes meningkatkan konsentrasi. Sejauh ini tidak ada ya jenis makanan yang harus dihindari. Versi Gali nggak ada. Jadi Gali kita bisa eliminasi juga dari pilihan. Nah, sekarang kalau Ratna mengatakan bahwa ada berries, walnuts, fatty fish, green veggies, tea, and coffee, katanya dia menyebutkan bahwa makanan tersebut dan minuman tersebut yang direkomendasikan oleh Harvard Edu, gitu. Yang mana katanya bisa meningkatkan daya ingat, ya, daya kinerja otak begitu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia tidak melibatkan atau menyebutkan makanan yang harus dihindari, gak ada ya. Nah, artinya yang jelas memang yang memberikan saran agar menghindari makanan adalah Milea, ya. Dengan ini tadi, avoid things that will give you a blood sugar, katanya. Contoh, roti, kue-kuean, dan coklat. Ya. Jadi jawabannya adalah Milea, teman-teman. Bagian C ya, untuk nomor 3. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Ya? Ya. Jadi, teman-teman tinggal simak saja ya, secara baik, secara efektif ya, karena kalau kita lihat juga tadi bahasanya nggak berat ya teman-teman ya. Untuk bagian thread ini dia menggunakan bahasa yang cukup kasual, yang teman-teman mungkin biasa jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya ada kosakata yang baru ya, mungkin ya bisa teman-teman masukkan lagi ya di list of vocabs-nya teman-teman ya. Itu karena ingat, bahasa Inggris itu kalau teman-teman punya banyak vocabulary pasti akan sangat terbantu. Bisa? Oke, nah kita masih ada waktu nih. Kita coba selesaikan pertanyaan yang ada di layar ini ya, nomor 4 dan nomor 5. Nah, nomor 4, the underlying word alertness. Nah, ini mengenai apa, teman-teman? Closest in meaning. Nah, closest in meaning ini artinya sinonim atau persamaan kata, ya. Jadi, soal tentang persamaan kata itu tidak pernah punah, tidak pernah mati ya, selalu ada, teman-teman, ya. Jadi, memang teman-teman juga selain diuji literasi bahasa Inggrisnya, kemampuan membacanya juga kekayaan vocabulary-nya ya. Karena pasti ada 1 atau 2 nomor dalam satu paket ujian nanti tentang sinonim. Oke, jadi the underlying word alertness. Nah, tadi ini ada alertness ya. Kalau tidak salah di postingannya siapa? Gali ya, alertness ada. Nah, jadi alertness ini di postingannya Gali katanya punya persamaan kata dengan apa? Nah, antara A, B, C, dan E ini yang mana sih yang serupa, yang sama artinya dengan alertness ya? Nah, kita cek attentiveness, teman-teman, dari kata attentive ya. Nah, attentive. Kemudian ada kata carefulness dari kata careful. Kemudian enthusiasm dari kata enthusiastic ya. Kemudian ada juga eagerness dari kata eager ya. Dan caution ya, caution ini dari kata cautious ya, itu kalau kata sifatnya. Nah, sekarang untuk memahami ini kita harus tahu juga sih apa artinya alertness ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba kembalikan dulu ke konteksnya Gali di sini dan kita coba menerka-nerka apa sih arti dari alertness. Nah, katanya Gali tadi ya, jadi ada permen candies ya, peppermint candies yang katanya bisa membantu saya selama ujian itu. Oke. Nah, yang membantu especially khususnya untuk alertness dan concentration. Kalau concentration teman-teman tahu ya artinya konsentrasi. Nah, kalau alertness ini apa ya? Jadi alertness ini dari kata alert ya.
Alert ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia seperti awake gitu ya, seperti pekah gitu ya, seperti terpusat perhatiannya gitu ya, tahu bahwa ada sesuatu misalnya kayak gitu, tidak lengah ya, alert gitu, siaga itu kalau alert gitu. Nah, alertness ini kesiagaan gitu kalau kita artikan ya. Karena dari kata alert itu siaga, alertness berarti kesiagaan gitu ya. Berarti siaga itu dia penuh dengan perhatian ya. Dia penuh dengan konsentrasi gitu ya. Nah, kalau kita artikan atau kita samakan dengan yang lain, teman-teman, kita cek attentiveness dari kata attention ya, attentive. Attentive ini juga artinya perhatian ya. Nah, perhatian ini kalau kita kaitkan dengan alertness, yaitu kesiagaan itu bisa ya, karena kita siaga, kita penuh perhatian gitu ya, kita tidak terlena ya, kita tidak kosong dalam pikiran gitu. Nah, jadi A ini bisa jadi pilihan untuk pertanyaan alertness atau sinonim dari postingnya Gali ya. Nah, sekarang kita ke bagian B, carefulness dari kata careful. Nah, teman-teman sudah tahu careful itu artinya hati-hati, kehati-hatian gitu ya. Nah, kesiagaan dan kehati-hatian. Kelihatannya cukup ada ini ya, relevansi maknanya ya, tapi sebenarnya tidak terwakili secara langsung ya, gitu. Karena sesuatu yang berkaitan dengan kesiagaan itu tidak melulu atau tidak ada kaitannya dengan kehati-hatian ya, gitu. Yang penting kita siaga aja gitu. Ya, tapi tidak memiliki makna yang sama dengan kehati-hatian. Itu berbeda ya. Jadi kalau bagian B ini kita bisa eliminasi. Enthusiasm atau enthusiastic atau rasa antusias gitu. Apakah kesiagaan dengan rasa antusias itu sama? Ya, pastinya berbeda ya. Nah, misalnya, wah saya antusias nih mau ikut acara tersebut. Wah, saya siaga nih mau ikut acara tersebut. Enggak ya. Jadi berbeda antara kesiagaan dan entusiasme atau rasa antusias ya, antusiasme. C kita bisa eliminasi. Bagaimana dengan eagerness ya? Dari kata eager, teman-teman. Eager itu keingin. Berarti kalau eagerness keinginan. Apakah kesiagaan sama dengan keinginan? Pastinya berbeda ya. Berbeda. Jadi siaga itu ya berbeda. Kalau ingin berbeda juga. Jadi tidak memiliki makna yang serupa. Delta kita bisa eliminasi juga. Nah, sekarang kalau E, caution ya. Caution ini perhatian atau kehati-hatian. Tadi kayaknya sudah ada ya kehati-hatian seperti bagian B ya, ini. Nah, ini juga mengisyaratkan kalau misalnya teman-teman kebetulan mengetahui dua makna yang sama seperti B dan caution ya, kehati-hatian, tapi ya maknanya sama, itu sebenarnya bisa dieliminasi ya. Ini bisa dihapus langsung gitu. Emangnya kenapa, Kak? Nah, karena maknanya sama. Kalau misalnya saya pilih B, teman saya pilih E, berarti jawaban kami sama dong, ya. Nah, tapi artinya di makna tersembunyinya bahwa sebenarnya bukan itu yang diminta, ya. Nah, dan kita sudah dapatkan tadi alertness ini kesiagaan dan itu sama dengan maknanya dengan attentiveness ya, perhatian gitu. Oke, jawabannya untuk nomor 4 adalah alfa. Bagaimana teman-teman bisa ya tentang sinonim ya? Sinonim ini selain memang kalau harus mengandalkan kemampuan vocabulary teman-teman, bisa juga kembalikan ke konteks begitu. Apakah dia menyangkut pautkan dengan hal yang berkaitan dengan keinginan dan konsentrasi? Apakah dengan rasa antusias dan konsentrasi? Atau kehati-hatian dan konsentrasi? Enggak ya? Nah, jadi tadi di situ yang dimaksud oleh Gali bahwa peppermint itu bisa meningkatkan kemampuan saya gitu, ya. Kemampuan berpikir yang mana bisa membantu alertness, kesiagaan, ya, perhatian dan konsentrasi itu, teman-teman. Gitu ya? Oke. Nah, kemudian kita cek bagian 5 ya. Nah, jadi siapa yang memberikan rekomendasi food intake ya, asupan makanan gitu, dan brain performance ya by referring to a scientific source ya, scientific source, teman-teman. Scientific source artinya ya sumber ilmiah ya. Jadi siapa sih di antara mereka yang memberikan komentar, rekomendasi tentang asupan makanan yang berhubungan dengan kinerja otak ya, teman-teman, yang katanya merujuk terhadap sumber ilmiah gitu. Katanya tadi ada ya yang melibatkan sumber ilmiah, kita cek siapa?
Nah, apakah cinta? Kalau kita cek di sini tidak menyebutkan sebuah website ya atau kutipan, tidak. Kita cek lagi dari Dilan. Nah, Dilan tadi hanya mengatakan bahwa jangan terlambat, harus tepat waktu. Tidak ada sumber ya. Kalau Milea, dia dari pengalaman pribadi katanya bahwa jangan memakan seperti roti, coklat, kue-kuean karena bisa meningkatkan gula darah. Terdengar ilmiah tapi tidak melibatkan sumber ya. Oke, jadi Milea bukan. Kalau Gali katanya, ini tadi ya barusan ya, tentang permen pedas gitu, yang bisa membantunya meningkatkan konsentrasi. Nah, kemudian kita cek, nggak ada ya teman-teman ya. Nah, sekarang Ratna, ada sebuah artikel. Nah, ini yang dimaksud tadi teman-teman ya. Artikel at harvard.edu ya. Tentang makanan yang cocok nih untuk brain power atau kekuatan otak begitu, dan dia menyebutkan seperti berries, walnuts, fatty fish, green veggies, tea and coffee gitu. Dan itu sumbernya dari mana? Dari sebuah artikel yang diposting di harvard.edu. Nah, itu scientific source ya, atau sumber ilmiah. Nah, siapa tadi? Ratna. Ada Ratna? Ada di bagian Charlie ya. Ini teman-teman. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah Charlie, yaitu Ratna bagian C ya. Nah, saya kembali lingkari nih supaya teman-teman tadi bisa follow up ya, jawabannya apa untuk nomor 5, 4, dan 3 ya. Tadi yang ini adalah siapa? Yang harus menghindari makanan adalah Milea ya. Ini. Nah, jadi kita sudah jawab 5 nomor ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita cek kembali ya. Nah, di sini ada ya masih reading 1 dan kita sudah menjawab 5 pertanyaan. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya, teman-teman ya. Karena pertanyaan-pertanyaan di sini pastinya ada banyak ya. Di sini masih ada 2 nomor. Coba saya hapus dulu ini ya, teman-teman. Ya. Kemudian ada juga nih kayak reading teks ya, teks 1 ya. Nah, teks 2. Nah, sahabat tuh teman-teman belum familiar. Jadi, kalau selain thread tadi ya, yang ini, teman-teman pasti akan disuguhkan kembali dengan model teks tradisional seperti ini ya, yang isinya beberapa paragraf begitu. Tapi nantinya teman-teman akan diberikan 2 bacaan yang berbeda ya, tapi topiknya sama teman-teman. Jadi dibagi dari teks 1, kemudian ada juga teks 2 ya. Nah, ini kalau kita lihat panjang banget nih ya. Nah, teks 2 aja ini ada berapa paragraf nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelihatannya. Sedangkan tadi teks 1 itu ada 5 paragraf juga ya, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi panjang, tapi topiknya sama kok ya. Nah, kita akan coba untuk pelajari nanti itu ya di pertemuan selanjutnya di hari Senin ya. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi ya dalam pembelajaran kita di pagi ini mengenai literasi bahasa Inggris. Semoga kurang lebihnya bisa teman-teman pahami ya, dan ingat apapun itu pasti kembali ke diri teman-teman. Jadi selalu ingat investasikan waktu untuk belajar, because practice what makes perfect ya. Jadi practice makes perfect. Jadi cukup sekian dari saya, kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.